Pemirsa, Kementerian Agama memastikan rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren akan segera terrealisasi pada tahun 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa secara administratif dan juga teknis, seluruh persiapan internal telah rampung dan juga saat ini hanya menunggu terbitnya keputusan Presiden sebagai dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Pemerintah tengah serius memberikan perhatian untuk pondok pesantren dengan membuat direktorat khusus untuk menangani pondok pesantren. Pernyataan ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memimpin peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama yang digelar di halaman kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Menak menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar kepada pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Menurutnya, keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren merupakan bentuk pengakuan negara atas peran historis pesantren dalam perjalanan bangsa. Pondok pesantren tidak hanya berkontribusi dalam bidang pendidikan dan dakwah, tetapi juga memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para alumni pesantren tercatat turut berjuang dengan pengorbanan besar, baik secara fisik maupun pemikiran bersama elemen bangsa lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memandang sudah saatnya pesantren mendapatkan posisi kelembagaan yang lebih kuat di lingkungan Kementerian Agama. Selama ini pengelolaan pesantren berada di tingkat direktorat dan ke depan akan ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal agar kebijakan, program, serta pengembangan pesantren dapat dilakukan secara lebih optimal dan terstruktur. Menteri Agama juga menjelaskan bahwa secara internal Kementerian Agama telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk operasional Direktorat Jenderal Pesantren, mulai dari sarana dan prasarana, struktur organisasi, hingga konsep kurikulum dan arah kebijakan telah disusun secara matang. Dengan kesiapan tersebut, Ditjen Pesantren diharapkan dapat langsung bekerja efektif setelah resmi dibentuk. Meski demikian, proses formal pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Kementerian Sekretariat Negara turut terlibat dalam tahapan finalisasi. Selain itu, keputusan akhir berada di tangan Presiden Republik Indonesia. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita tinggal menunggu kepresnya. Dirjen Pondok Pesantren itu akan hadir di tengah-tengah kita. Karena lembaga pendidikan tertua di Indonesia itu adalah Pondok Pesantren. Dan dengan demikian kita perlu memberikan tempat ya. Alumni-alumni Pondok Pesantren inilah yang berdarah-darah dan juga berkeringat di samping para pejuang yang lain untuk memerdekakan tanah air. Dan dengan demikian wajar kalau negara ini memberikan perhatian khusus juga kepada Pondok Pesantren dengan mengangkat yang tadinya hanya sebagai direktur, sekarang ini menjadi dirjen. Ya, kita berharap dalam waktu dekat ini ya, karena fasilitas untuk internal kita di sini sudah siap, kurikulumnya juga kita sudah siap, segalanya sudah siap internalnya, jadi tinggal formalnya dari atas. Karena ini kan tidak gampang, karena itu kan terkait dengan beberapa kementerian, Pan-RB, kemudian Kementerian Keuangan, Bappenas, kemudian juga Menseknek, dan tentunya juga yang paling menentukan nanti adalah Bapak Presiden. Tapi semuanya berjalan simultan, insya Allah kita berdoa dalam waktu dekat ini bangsa kita ini akan merasakan makna kehadiran Pondok Pesantren akan lebih baik. Lebih lanjut, Menteri Agama menegaskan bahwa seluruh proses tersebut saat ini berjalan secara simultan dan terus dikawal agar dapat segera diselesaikan. Pemerintah berharap kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren nantinya mampu memperkuat peran pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia, modernisasi beragama, serta penguatan karakter kebangsaan. Dengan terbentuknya Ditjen Pesantren, negara diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak dan beresponsif terhadap kebutuhan pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi wujud penghargaan atas kontribusi besar pesantren dalam menjaga nilai keislaman, kebudayaan, dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia sejak masa perjuangan hingga saat ini.